Halo semua para wanita Indonesia yang luar biasa. Apa kabar semua teman-teman? Saat ini saya lagi berada di di outdoor rooftop dari rumah saya di lantai 4 tepatnya. Nah, ini adalah outdoor dimana kalau kita lagi mau santai-santai di sore hari atau di pagi hari kita mau olahraga bisa di sini. Ini rumput palsu yang beli dari S Hardware. Meskipun agak berisik ya, itu apa namanya tuh AC outdoor ya, lihat. Ada mesin-mesin outdoor AC. Tapi oke lah, itu tidak mengurangi suara saya kan yang sudah pakai ini nih. Apa Boya, merek Boya, apa sih namanya? Kayak semacam ini loh teman-teman. Aku beli dari Topet. Kayak gini nih, aku pakai gini untuk supaya kalau rekaman aku nggak taruh di itu karena handphone alatnya nih nggak ada tempat untuk cantolin nih, jadi aku cantolin begini aja. Aku beli dari Topet supaya kalau kita merekam suaranya tetap oke. Oke kan, suara saya masih tetap terdengar ya. Saya lagi pengen santai aja di sore hari sekitar jam hampir menjelang jam 5 nih, untuk ber-YouTube dan sharing beberapa hal sama teman-teman. Oh ya, sebelumnya thank you to come to my channel. Meskipun saat ini viewernya masih bukan dikit lagi, udah hampir nggak ada kali ya, karena saya pemain baru di YouTube. Sebagai YouTuber saya ini baru mulai, dan it's okay. Apapun yang bisa saya kerjakan untuk masyarakat saya coba kerjakan, dan hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Mau viewer sedikit mau tidak, it's okay, sepanjang pertama saya bisa mengunggah video-video yang saya rasa bermanfaat, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk orang lain, terutama para wanita-wanita yang khususnya ibu rumah tangga. Ya teman-teman, jadi saya ingin sekilas balik untuk menceritakan hal ihwal tentang akhirnya bagaimana why I create this channel, apa motivasi di belakang dari di YouTube channel. Saat ini saya ibu rumah tangga, tapi sebelumnya saya sempat bekerja di beberapa perusahaan dan juga akhirnya membantu suami saya dalam usaha keluarganya, dan akhirnya saya berhenti karena untuk lebih fokus kepada keluarga dan anak, dan kemudian akhirnya bosan. Saya kemudian membuka usaha yang memang sejalan dengan passion hobi saya, yaitu jahit fashion. Kemudian saya sempat juga menjalani make up karena usaha saya ini adalah jahit dan juga sekaligus bridal. Jadi memang hobi saya, passion saya semua terangkum dalam bisnis yang saya jalanin waktu kemarin itu. Nah, akhirnya saya kemudian menjadi ibu rumah tangga lagi. Ceritanya sangat panjang ya, intinya gimana ya, intinya saya ingin kembali kepada kodrat saya sebagai wanita, yaitu melayani suami, memperhatikan anak-anak, dan mengatur rumah tangga dengan baik. Oke, untuk pengupasan itu lebih lanjut lagi nanti akan saya unggah di video berikutnya ya teman-teman. Teman-teman subscribe dan like video saya untuk mensupport channel ini supaya saya tambah semangat dalam mengunggah video-video berikutnya. Dan kemudian saya ingin kembali kepada kodrat wanita dan why, and then why ya, itu nanti ada hal-hal di balik itu yang membuat akhirnya pergumulan di dalam rumah tangga yang sempat membuat pernikahan saya hampir hancur karena kesibukan saya meniti karir, dan akhirnya pada satu titik saya sadar bahwa kebahagiaan itu bukan dari uang, bukan dari popularitas, bukan dari pengakuan masyarakat gitu ya. Oke, kita diakui masyarakat karena Ana makeupnya bagus,
fashionnya, jahitnya bagus, oh gaunnya bagus, oh ini itu semua bagus. Apa yang kita kerjakan diapresiasi oleh klien, masyarakat, is very good, is a happiness. But akhirnya pada satu titik saya sadar bahwa happiness sesungguhnya, karena saya Kristiani, saya merasa bahwa di dalam hadirat Tuhan saya sangat happy. Nah, bagaimana untuk berada di dalam hadirat Tuhan juga itu juga perlu perjuangan. Bagaimana akhirnya saya kalau di dalam doa bisa benar-benar fokus sama Tuhan dan merasakan kedamaian, itu juga suatu perjalanan yang panjang untuk mencapai pada titik itu. Dan kemudian happiness yang kedua ada sebenarnya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita yang keluarga inti. Dan kemudian akhirnya saya merasa hati saya selalu ada perasaan kok aku terlalu sibuk ya dengan hal ini hal itu, sampai saya melihat anak saya pertumbuhannya juga dalam arti pertumbuhan mental ya, saya melihat kurang ya, dalam arti mereka tuh kok kayak jadi social distancing social distancing bukan karena COVID, tetapi mereka lebih senang main game ya. Terus mereka kok jadi kayaknya pemalu yang gak aktif gitu loh ya. Mereka kurang aktualisasi diri gitu. Dan terutama juga hal berikutnya juga makanan, mereka jadi suka makan fast food, makan antaran Gojek yang dari restoran gitu, yang ya kan itu resiko kebersihannya kan kita nggak tahu ya kalau yang dari luar ketimbang makanan sendiri. Dan juga mereka juga suka makanan fast food karena mereka merasa makanan fast food lebih enak gitu loh. Banyak faktor. Jadi akhirnya aku merasa keluarga saya tidak maksimal, hidup saya seperti kayak ada yang kurang gitu ya. Meskipun secara masyarakat orang melihat wow, Ana gitu memiliki sebuah usaha butik bridal dan bisa jahit, bisa fashion, bisa makeup, seperti kelihatannya keren ya gitu ya. Juga pelayanan gereja waktu itu ya, jadi juga orang melihat kami sebagai keluarga yang utuh gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada pergumulan di dalam diri saya. Nah, jadi saya melihat bahwa keluarga is number one after God. Dan kemudian setelah melalui panjang pergumulan dalam hidup rumah tangga ya, keluarga, and then satu titik aku bertanya sama Tuhan, sebenarnya calling saya kemana sih? Karena dari yang kita biasa berkarir keluar, bekerja ini itu, tiba-tiba kita harus balik lagi ke rumah kan, apa pandangan orang gitu kan. Aku sempet kayak is this really that I have to stay as a as a housewife and mom at home, sampai akhirnya satu titik aku yakin bahwa aku mau menjadi full stay at home ibu rumah tangga. Dan kemudian aku bilang sama suami juga mendukung, terserah saya mau bekerja lagi di butik bridal saya atau saya stay di rumah mengurus anak-anak. Yang pasti saya lebih mau mengurus anak dan keluarga, dan juga tentunya memperhatikan suami. Nah, bagi saya itu adalah suatu kebahagiaan ketimbang saya bukannya mengurus orang lain itu salah, enggak, maksudnya ya itu prioritas lah. Kalau saat ini dan saya mau cerita lagi kayak rumah saya yang cukup luas ini tidak dalam keadaan yang saya orangnya suka bersih dan rapi, dan keterbatasan asisten rumah tangga dalam mengatur, membersihkan rumah saya ya. Cara mereka juga ya aku kurang sreg sih gitu, yang ya karena keterbatasan skill mereka lah ya, mereka tidak bisa mengatur, membersihkan, mengurus rumah seperti yang pastinya owner mau gitu. Karena ownernya sibuk, dua-duanya sibuk kan, jadi rumah tuh kayak ya nanti kita bahas deh di video yang lain ya, the trouble at home, at house gitu seperti apa. Yang pasti aku suka bersih dan rapi rumah gitu. Nanti makanya di video kemarin ada yang sebelumnya kan aku upload bagaimana
organize kulkas kan. Nah, selanjutnya nanti aku mau upload video-video di mana bagaimana aku mengatur rumah aku, barang-barang pribadi aku di rumah, seperti itu. Dan juga bagaimana kalau aku masak kan aku punya selera sendiri, cara sendiri. Yang asisten rumah tangga tuh kan ya sekali lagi keterbatasan skill mereka seperti itu ya, kadang kan gak cocok. Jadi akhirnya aku juga turun dapur, juga memperhatikan menu. Jadi seperti itu sekarang, dan I'm happy with that. Yang terutama happy pasti suami ya, karena kan jadi kita lebih punya banyak waktu untuk bersama dia. Sebelum ke kantor ya kita mempersiapkan segala, maksudnya barang-barang dia sebelum ke kantor, misalnya dompet, handphone, jangan lupa ingetin dia ini dan itu, dan nemenin dia mempersiapkan diri untuk dia ke kantor, dan juga dengerin dia berceloteh tentang masalah dia, keseharian dia pas pulang ya. Kemudian banyak ya menemani dia lah, pastinya dia happy, dan juga nemenin anak tentunya. Dan saya melihat iya, I'm happy as like this. Meskipun ya saat ini aku kayak banyak ngurung di rumah, ya emang ngurung sih ya, maksudnya ya stay home mom gitu, gimana sih, jadi kan back di rumah. But I really enjoy because as you know ya, tadi aku udah bilang, happiness yang sesungguhnya pertama bagi saya ya, kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, itu terutama di atas segala-galanya. Dan kedua setelah itu, pastinya kalau kita di dalam kasih perlindungan Tuhan, pasti keluarga kita juga diberkati, disayang Tuhan. Tetapi tergantung bagaimana kita mengelola keluarga kita. Nah, sekarang saat ini juga kita yang dipercayakan sebuah keluarga oleh Tuhan, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jadi is the second happiness for me, second happiness for me, sorry. Dan happiness ketiga ya mungkin bisa jadi kan happiness kalau kita bisa punya me time, bisa melakukan hobi kita, atau kita bisa melayani di masyarakat di dalam pelayanan gereja, atau juga bisnis ya, kalau setelah yang dua hal itu udah beres, oke, nggak ada problem. Tapi yang saat ini, yang saya bilang saat ini, aku happy sebagai stay home mom dan mengelola keluarga saya dengan baik bersama suami, tentunya bekerja sama, mengatur rumah tangga, mengatur barang-barang di rumah, mengatur kebersihan rumah tangga, dan juga bagaimana kita juga menyeimbangkan antara kesibukan kita dengan bisnis suami saya dan juga pelayanan saya, menyeimbangkan semuanya. Oke, ibu rumah tangga dimanapun kalian berada, tetap kuat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita akan sharing banyak di dalam channel ini, dan kita akan saling membuat diri kita masing-masing jadi tambah keren. Oke teman-teman, thank you to watch my video. Nantikan video-video saya yang berikut. Oke, bye, salam.